Mau kemana sih, Pak? Mau ngopi. Tempat kayak gini gelapnya, ada tempat ngopi emangnya? Ada, lu ikut gua aja. Ya. Oke. Pak, mana sih, Pak? Nih, sini nih. Nah, selamat datang di The Hallways. Nah, bersama saya Joshua Simanjuntak dari Obsesi Talks. Sekarang kita akan mengulas si Hallways ini. Nah, mari kita ketemu sama anak-anak sini. Yuk. Sekarang kita sudah ketemu sama akamsinya Pasar Kosambi, tapi Pasar Kosambi yang kekinian namanya The Hallways. Iya. Inilah Kang Robi. Iya, makasih Pak. Aduh, apa kabar Kang? Alhamdulillah. Aduh, ini tempat nih keren banget nih ya. Iya. Dulu saya waktu masih kecil tuh juga suka nih kalau ke Bandung ke Pasar Kosambi. Tapi ya pasar ya. Iya. Nah ini sekarang nih sejarahnya bisa jadi ada tempat kekinian seperti ini nih, yang banyak brand lokalnya, gimana nih ceritanya? Panjang ceritanya, ceritain dari awal. Boleh, dari awal. Kita ingin tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Ya, sebenarnya basic saya sama Bob berdua dulu kita udah masuk di Pasar Kosambi ini dari 2017, Pak. Oke. Gitu, 2017 kita buka, sebenarnya bukan toko tapi gudang. Karena kita berjualan secara online kan. Jadi kirim-kirim doang gitu tadinya. Nah, semakin ke sini banyak teman-teman atau yang mau beli produk kita itu pengen coba dulu. Oh gitu. Jadi karena saya jualan sepatu, Bob jualan topi, dari situ pengen coba dulu, pegang dulu bahannya. Akhirnya kita buka semacam toko, jadi ada display yang tadinya hanya gudang doang. Kita masih di bawah, belum di area hallway. Masih di area pasar biasa, lantai 1. Di situ kita jalan 2017-2018 kita coba untuk menginisiasi, menawarkan konsep ini ke pihak kepala pasar Kosambi gitu. Dan hal ini Pak Septi. Dari situ kita disupport untuk ya udah coba silakan bikin sampel. Jadi sampelnya itu dari toko yang di bawah sampai sini ada 7 toko. 7 toko tuh 7 toko aja. Ya. Tapi tempat ini apa dulu? Tempat ini kosong. Jadi ditinggalin gitu aja? Ya, kurang lebih 15 tahunan lebih. 15 area tahun ini kosong. Karena dulunya sebenarnya mungkin area ini tuh harusnya parkiran mobil seharusnya. Makanya ini dari segi konturnya udah bisa lurus saja untuk parkiran mobil naik gitu. Dari situ kita membentuk hallway ini akhirnya karena kita merasa berdua itu kayaknya berat banget ya Pak. Kita nambah tim inti, jadi hallway itu ada berempat. Ada saya, ada Bob, ada Dwi Pampam sama Galih. Gitu. Jadi ini 4 nih ya? 4 ya. Jadi ya. dari 7 toko sampel ini, 4 diantaranya kepemilikan kita gitu untuk yang jualan. Gitu. Karena hallway ini inisiasi awalnya pertama kebutuhan kita untuk punya toko masing-masing. Keduanya dari segi mungkin sosial ya, karena sebenarnya Pasar Kosambi ini lantai 1-nya dalam 1 tahun hanya mungkin 2 sampai 3 minggu ramainya Pak. Sisa 11 bulan yang itunya sepi. Gitu. Makanya kita ngelihat yang pedagang-pedagang yang memang sebelumnya udah ada di sini kok bisa bertahan ya, bisa jago banget gitu. Kalau kita kan basicnya nggak ada yang ngelewat tuh nggak masalah ya Pak. Nah, karena kita jualan online, ngelihat itu semoga traffic yang kita bangun untuk ke hallway itu bisa membangun brand si Pasar Kosambinya keseluruhan. Jadi trafficnya bisa setidaknya ada orang lewat dulu deh. Kalau ada orang lewat, kemungkinan untuk orang beli itu
jadi ada gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada orang lewat ya gimana mau beli kan? Betul. Kayak gitu. Ternyata sampai saat ini traffic kita semakin naik, sedikit demi sedikit ngebantu untuk branding pasar juga karena masuk ke media, masuk jadi bahan perbincangan lah pasar Kosambi. Jadi secara luasnya pendapatan pedagang-pedagang yang tradisional pun kita harapkan bisa ikut terangkat juga gitu. Terangkat ya. Ini sekarang dengan hallway yang baru ini ya, yang Kang Robi harapkan tuh target pasarnya tuh siapa ya yang mau ke sini? Pastinya kalau kita sih segmentasi market itu dari umur 18 sampai 35 tahun. Oh, oke. Jadi tuh barusan lewat tuh 18. Iya. Jadi Gen Z dan milenial juga masuk, Pak. Iya. Dari segi keseluruhan hallway itu kita mengangkat youth culture. Jadi segala kebutuhan anak muda tuh apa aja sih? Gitu. Makanya di sini dari segi tenan pun kan beragam. Ada yang fashion retail, kemudian ada yang F&B, ada juga jasa. Jasa itu di sini lifestyle, ada barbershop. Terus kita juga ada hobbies, toko yang jualan kayak mainan, itu ada. Terus ada yang dekorasi rumah, kayak gitu. Di satu sisi lagi kita ada area yang khusus kayak buat teman-teman untuk membuka toko atau untuk bekerja semacam coworking, tapi ya tokonya hanya kita zonasikan saja gitu, Pak. Oke, gitu ya. Berarti di sini bisa jadi nih sebuah kantong ekonomi baru lah gitu ya. Ada ekosistem kreatif kita yang ngomongin ada ekosistem baru gitu. Betul, di tengah pasar ya sebenarnya, di tengah pasar tradisional lah kalau dibilang kan, karena di bawah itu kan masih jualan daging, sayur, masih ada daging, ya. Sayur, betul. Nah, terus kemudian tadi, macam-macam lah ya. Ya, disinilah oase nih ya, seperti oase ya. Iya. Di tengah pasar tradisional. Nah, ngomong-ngomong pernah ngitung nggak sih semenjak buka ya, semenjak buka itu berapa banyak ya traffic yang datang? Kalau semenjak buka kita sih belum ada checkers. Kalau dari dulu kita kan 1 Oktober kita soft launching, tapi gambaran untuk di bulan lalu kita kurang lebih 12.000, Pak. 12.000 per bulan. 1 bulan. Jadi average-nya untuk di weekday itu kita sekitar 300 sampai 400. Kalau di weekend itu 600 sampai 700-an orang. Tapi itu silih berganti lah. Iya, gitu. Iya pastinya begitu ya. Iya. Nah, terus kemudian ya ini yang saya juga penasaran ya, ingin nanya nih. Ini kan tempat ini sesuatu yang baru ya. Kalau bisa saya katakan ini mungkin inovasi ya. Belum pernah ada kan terjadi di sini kan, ya nggak? Iya. Waktu berusaha merealisasikan tempat ini, tantangan-tantangannya apa aja, Kang? Yang pertama memang area ini kita sih sering disebut kayak orang gila yang menghidupkan kembali gedung yang sudah lama mati kan, Pak? Iya. Wah, ini proyek nggak masuk akal nih, kayak gitu kan. Nah, dari awal kita benar-benar ngebangun area yang pertama ini, 7 toko ini sama sendiri. Jadi kita patungan dari awalnya. Kita patungan, beli bahan. Berempat ini patungan nih? Patungan, beli bahan, beli cat, kayak gitu-gitunya. Sampai kita juga sebenarnya ketika beli bahan kayak hebel, bata hebel, ternyata nggak sampai, dikirimnya nggak sampai atas. Jadi kita ngebawain sendiri tuh pakai gerobak. Oh ya? Di sini ngangkatin sendiri estafet gitu. Iya. Nanti ada videonya kalau misalkan masih ada itu sampai sekarang. Jadi rasa kita memiliki sama hallway-nya tuh kerasa banget karena kita tahu gimana perihnya gimana. Wah, itu luar biasa tuh. Berarti tuh tadi ada kata-kata tuh, kalau mau inovasi mesti sedikit gila ya. Iya, pasti Pak. Karena kan belum pernah ada. Iya, betul. Nah, waktu itu ya, itu ada bantuan nggak sih dari mungkin PD Pasar Jaya ya ini ya? PD Pasar Kota Bandung. Bandung, ya. PD Pasar... Perumda Pasar Juara kalau sekarang. Iya. Ada bantuan nggak atau cuma ada izin aja, udah silahkan dia pakai? Oh iya.
Kalau secara bantuan material sih nggak ada Pak, karena kita pun memang pada akhirnya bekerja sama sewa lahan. Jadi kita yang memang mengeluarkan biaya gitu untuk mengadakan ini. Tapi di awal kita sangat disupport dan diberi keleluasaan untuk mau digimanain bebas gitu. Makanya dari segi layouting, sitting area. Ini harusnya kan sitting area ini harusnya toko-toko nih Pak. Kita nggak pakai karena untuk kebutuhan sitting area ada toko yang kita tidak sewakan karena kebutuhan sirkulasi udara. Gitu. Karena totally di sini semua nggak pakai AC sentral. Kita AC alami AC ya. alami lah. Untung Bang Dung agak-agak adem Agak ya. adem ya. Untungnya adem. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kan kita sekarang masa pandemi nih, ada beberapa nih pertanyaan nih. Itu waktu 2020 ya, tahun lalu lah ya, lagi pandemi heboh-hebohnya ya. Itu apa tuh tantangannya? Itu di awal sebenarnya kita masih dalam masa pembangunan. Kita juga berhenti pembangunan ketika percepatan pembangunan di bulan Februari, estimasinya Pak, Februari, Maret, April, Mei itu totally lockdown. Jakarta, Bandung, sama di sini pun kita berhenti. Pembangunan setelah Lebaran, estimasi bulan Juli 2020 ya. Dari situ kita berjalan pelan-pelan. Pastinya traffic pun sepi banget sih, gitu. Tapi dari traffic yang emang belum terbentuk, kita prepare untuk mengerjakan toko-toko yang masuk ini. Gitu. Karena kayaknya tidak bisa dipungkiri bahwa offline store itu masih tetap dibutuhkan, Pak. Karena ada yang hilang ketika kita belanja secara online. Kita nggak bisa merasakan hand feel barangnya, gimana rasanya barang. Interaksi antara penjual dan pembeli langsung. Kayak gitu pasti masih tetap. Makanya Halloween ini yang di tempat-tempat lain pada tutup atau menahan dulu karena biayanya tidak tercover, karena penjualannya di Halloween malah kita growing-nya cukup cepat juga gitu. Oh begitu ya? Gitu. Saya rasa apakah benar nggak ini? Mungkin juga biaya sewanya juga nggak gitu tinggi kali ya? Itu salah satunya Pak. Biaya sewanya juga terjangkau. Buat teman-teman UMKM yang mungkin baru mulai, gitu. Ada yang masih coba-coba di awal. Kita menawarkan area yang belum jadi kayak gini. Masih area yang dulu yang terbengkalai 15 tahun itu. Oh gitu? Gitu. Dan plus juga bekas sempat kebakaran di 2019. Kebakaran? Pasar Kosambi ini. Jadi ketika kita udah mulai pembangunan, di bulan April itu, bulan Juninya kebakaran, Pak. Wah ampun, gitu. Terus gimana? Ini masih ada bekas ini. Ini sebenarnya kita udah ngecat nih, Pak. Oh begitu? Ini tuh sebenarnya yang kebakaran tuh yang basah, 2 lantai ke bawah. Tapi di lantai 2 ini kita terdampak asap. Asapnya? Jadi hitam kan. Ini asalnya udah bersih, Pak. Kita udah ngebangun, yang biaya patungan tadi, kebakaran, berhenti tuh 6 bulan. Dari 6 bulan itu kan nungguin surat mungkin rekomendasi bahwa gedung masih layak digunakan. Baru situ baru kita jalan lagi. Wah, tuh dia tuh. Nggak semuanya mulus. Tapi itulah inovasi, itulah passion ya. Ada tantangan, jatuh dulu lah ya, tapi yang penting bangkit lagi. Harus kita lihat sekarang hasilnya ya, seperti ini. Nah, ini sekarang udah ada berapa tenant ini, Kang? Kalau yang tahap 1 dan tahap 2 itu ada 56 tenant. Kita sedang pelebaran ke tahap 3, kurang lebih ada masuk 60 tenant. Berarti total ada berapa tempat? Total, kalau secara ruang atau toko ada 140. 140? Nah, kalau secara tenant estimasinya di 70 atau sekitar 80 atau 90-an lah. Udah penuh semua, Kang? Sisa ada dikit lagi sih, Pak, untuk sisa ada fashion dikit lagi sama untuk kantor. Nah, tuh jadi yang fashion designer yang punya produk-produk fashion kalau mau mulai mencoba offline store, karena tadi Kang bilang kan
Ya saya juga kangen sih offline store ya. Betul. Apalagi kalau beli sepatu. Sepatu satu ukuran dengan satu brand beda. Ya, Ya kan? betul. Ukuran yang sama. Nah, berarti ini tempat yang tepat nih kalau mau buka di awal-awal. Kenapa? Karena terjangkau. Iya. Dan Kosambi ini di tengah Bandung. Di tengah Betul pusat, ya? pusat kota banget. Iya. Gitu. Di Jadi tengah Bandung. kalau misalkan yang dari utara, selatan, timur, barat, di sini meeting point-nya sangat enak banget. Ini di depan juga jalannya jalan provinsi, gede, 2 jalur, parkiran juga cukup. Jadi untuk biasanya dipakai teman-teman untuk janjian sih di sini. Iya. Di situ. Nah, Gitu. selain itu Kang ya, ini kan nampaknya ini seperti kantong komunitas ya, kantong komunitas. Ya, mayoritas di sini saya lihat retail ya. Ya, Tapi program-program juga banyak ya? program ada. Program itu kita create dari segi manajemen, ada juga dari teman-teman tenan langsung atau teman-teman community yang dari luar Halloween gitu. Contoh apa tuh Kang? Kalau misalkan dari manajemen nih, dari kita ya, Iya. sebenarnya kita lagi meng-create sekarang kayak Ramadan Sale nanti. Yaitu estimasinya kita akan mulai dari 1 sampai 12 April itu untuk memaksimalkan penjualan teman-teman dari segi fashion retail di sini. Salah satunya, kemudian yang next-nya ada kita akan menggarap dari segi musik Bandung seperti apa, komunitas musiknya seperti apa. Karena di sini tidak memungkinkan untuk live musik secara full band, mungkin kita untuk akustik masih bisa. Bedah musik, bedah karya itu kita akan lakukan gitu mungkin setelah Lebaran nanti. Dari situ untuk event yang dari teman-teman, mungkin kayak teman-teman ini misalkan ada launching produk nih. Ya. Launching produk mau bikin fashion show dong. Nah, itu kita juga bantu untuk meng-create itu. Itu dasar dari tenan. Kalau dari luar biasanya bisa nggak sih ada area yang dipakai untuk pameran? Iya. Karena banyak juga teman-teman seniman baru yang mau memperlihatkan karyanya kira-kira di mana ya? Di kita insya Allah bisa untuk memprovide itu gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi inovasi itu nggak mesti berupa produk ya, tetapi bisa berupa placemaking. Ya, jadi inilah yang terjadi di pasar The Hallways ya, di tengah pasar Kosambi ini adalah sebuah placemaking baru. Ya, ekosistem kreatif baru di Kota Bandung. Betul ya. Nah, kedepannya selain nanti menciptakan tempat berkumpul, tempat berkegiatan ya, apalagi nih Kang yang bisa digali potensi dari The Hallways ini dan pasar Kosambi ini Kang? Nah, di awal kita membangun narasi bahwa area Kosambi ini tuh dulunya sentra kreatif untuk tentara-tentara Belanda. Pada zaman Belanda itu area pasar Kosambi ini tuh jadi kayak Braganya sekarang. Jadi ada entertainment, ada bioskop. Nah, kita tuh ngangkat itu. Jadi secara garis besar kita pengen The Halloween Space ini menjadi salah satu ikon tempat kreatif yang ada di Bandung. Jadi selain kita membangun area untuk orang Bandungnya datang ke sini, kita juga menjadi pilihan orang atau turis lokal atau turis mancanegara untuk bisa datang ke sini. Bahwa di sini banyak produk-produk asli Bandung yang bisa teman-teman beli gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, Kang, tanya nih Kang ya. Ini sebuah konsep yang sangat menarik. Ya. Pasar seperti ini kan sebenarnya banyak di mana-mana ya. Ya, betul. Bahkan di luar Bandung ya. Kira-kira memungkinkan nggak ini diadopsi di luar Bandung sehingga nanti mungkin akan terjadi sebuah jejaring ya. Tempat-tempat kantong-kantong ekonomi baru ya, kantong ekonomi kreatif baru, tapi yang ada di tengah pasar gitu loh Kang. Nah, sebenarnya dari segi konsep sangat memungkinkan banget gitu untuk konsep seperti ini bisa diduplikasi di daerah lain. Balik lagi yang nanti jadi permasalahannya adalah mencari teman-teman yang ada di lokalnya untuk bisa
memanage ini atau memanage tempatnya tersebut untuk bisa jadi seperti di Hallway Space. Itu mungkin yang pertama. Balik lagi ketika area atau kotanya pun udah terbentuk secara culture, secara budaya nongkrongnya, kalau misalkan teman-teman itu udah ada, sangat mudah dan untuk bisa banget untuk diduplikasi gitu. Oke. Nah, dalam merealisasikan seperti ini, maaf nih mengulang kembali, peran pemerintah kota ya atau pemerintah secara nasional itu bagaimana, Kang? Kalau sekarang kita masih dibantu dari ranah birokrasi, kerjasama kita dengan pihak PD Pasar dalam hal ini, terus mungkin dari pihak Pemkot ataupun dari kementerian dan dinas. Sampai saat ini baru tahu ternyata ada konsep seperti ini. Jadi kita masih terus komunikasi, ada komunikasi lanjutan gimana dukungan secara konkret, baik itu dari pemerintahan, karena mau nggak mau ini pun jadi salah satu solusi untuk gimana caranya UMKM tetap survive. Iya, Gitu. betul. Nah, tadi kan sempat ngomong dukungan nih. Iya. Ya, dukungan ini kata-kata yang sangat menarik nih. Dukungan apa, Kang, yang ingin kira-kira Kang wishlist-nya itu loh dari pemerintah itu didukung apa supaya tempat seperti Hallways ini bisa berkembang gitu. Pertama yang pasti secara birokrasi yang tadi, karena kita akan merasa aman dan nyaman ketika secara administrasi kita aman. Izin-izin ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau itu izin keramaian juga termasuk ya. Tidak dipersulit. Iya. Kita merasa ini tuh bisa jadi satu pilot project juga sebenarnya untuk pemerintah ya. Iya. Kayak gitu. Pertama izin. Kalau misalkan dari bantuan mungkin bisa dari segi fasilitas. Kalau memang ada program-program dari pihak kementerian atau dinas, program seperti itu, fasilitas. Ada juga ketika dari dinas itu bisa melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di sini juga. Karena seperti sosialisasi, misalkan ada program bantuan UMKM atau program-program yang bertujuan untuk membantu teman-teman yang lagi mau mulai bisnis nih, gimana caranya. Mungkin dari pihak kementerian yang menguruskan biar UMKM, dari juga gimana caranya ngebangun ini area sebagai area wisata nantinya. Ya. Kayak gitu, dukungan-dukungan seperti itu. Karena di salah satunya di Hallway Space ini jadi melting point-nya juga antara teman-teman yang bergerak di bidang kreatif bisa berhubungan langsung dengan pihak pemerintahan. Jadi kayak nggak ada gap gitu kalau di sini. Semuanya melebur gitu. Nah dari situ makanya kadang kita permasalahan kami juga ini kalau mau ngurusin haki gimana ya? Kalau misalkan tidak ada jalannya, kita nggak ada akses, mungkin kita bisa searching, tapi kadang lama banget ngurusinnya, atau karena kita kekurangan informasi itu, kekurangan akses, jadi kita merasa ya udah jalan sendiri aja lah gitu. Karena kita nggak ada yang kenal, susah banget untuk di reach. Nah di sini kita bisa jadi salah satu wadahnya kita udah siapin nih. Ini sangat menarik sekali nih. Jadi teman-teman pemerintah yang suka buat BIMTech sosialisasi itu bisa menggunakan The Hallways ini untuk bertemu dengan para UMKM kreatif. Betul. Karena di sini semuanya melebur, tidak ada jarak. Ya. Terus tadi sudah sampaikan butuh sosialisasi, misalnya sosialisasi untuk haki, ya. Betul. Nah, disinilah tempatnya, ya. Atau biasanya kan ada pelatihan berbisnis, akhirnya kalau bisa emang dengan pendanaannya. Biasanya kadang kalau sudah pelatihan, akhirnya kredit. Biasanya gitu. Kayak gitu sih masalah-masalah simpel. Berarti kalau dari teman-teman pemula gitu. Berarti kalau saya tangkap di sini bisa mulai dari pendampingan bisnis sampai menjadi lab-nya. Ya, betul. Mungkin nanti bisa disediakan
beberapa tempat untuk diberikan mungkin bantuan dari pemerintah untuk mencoba ya, Ya, para startup ya. Iya, startup. Startup mungkin mau mencoba produk mereka Ya. ya, bagaimana dengan konsumennya, diterima atau tidak dan lain sebagainya. Jadi lab ya. Iya. Nah, ini tempat yang tepat ya. Banyak banget sebenarnya dari bimbingan keuangan, Iya. gimana caranya ngatur keuangan bisnis yang simple, apakah itu Iya. nanti ada soal pajak, soal haki, itu kan banyak banget, soal merek, itu sangat banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Iya. Wah, ini sih luar biasa sekali nih Kang obrolannya. Saya juga penasaran sih sebenarnya, ingin lihat apa namanya tempat yang mungkin masih ada sisa-sisa sebelum di facelift gitu ya. Iya. Ada ya Kang ya? Ada, masih ada. Ya. Oke, nanti kita coba cek ya tempatnya seperti apa. Ya. Ya, kita bisa jalan ke sana ya. Keren banget Kang. Ini semoga ini bisa menjadi inspirasi Kang. Ya. Menjadi inspirasi untuk teman-teman komunitas ya, bahwa selalu ada kesempatan ya untuk membuat tempat seperti ini, placemaking. Ini sekarang menjadi sebuah tempat yang merupakan kantong ekonomi kreatif ya, dari tempat yang tidak terpakai. Ya. Saya rasa juga mungkin di luar Bandung banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Cuma tadi ya, mungkin harus dikerjakan sendiri karena belum pernah terjadi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Mungkin baik sekali tantangan-tantangannya, tapi jangan nyerah. Ya, pasti Pak. Itu pelajarannya tadi kan ya, nggak nyerah karena itulah kunci dari sebuah inovasi. Betul. Ya, kalau sudah ada kan namanya bukan inovasi itu ya, kita tinggal following ya. Berarti kan betul. Di sini Kang Robi, Kang Bob, Kang Gali, Kang Pampam ini kan pionirnya ya untuk sebuah transformasi placemaking seperti itu. Ya, ini sangat luar biasa sekali, Kang. Terima kasih ya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ini cerita ini bisa sampai ke pihak-pihak nanti yang bisa membantu Kang juga, ya, terutama mempergunakan tempat ini. Teman-teman semua yang di sini. Gitu. Iya, siap. Kang, founder-foundernya ini juga awal-awalnya punya toko di sini. Siapa aja ya? Ya, ada Bob, tokonya dari Werebob. Bentar, Kang. Bob, itu sama Gali tuh yang dari doang, Pak. Oh, situ. Gali. Bob, ini, Pak. Saya? Dari Werebob. Wah. Waduh. Ini dia nih. Bob, ini Bob. Ada Kang Bob, ada Gali, ada lagi di Pampam. Kebetulan lagi keluar. Kang Pampam. Nah, inilah dia nih. 3 orang, ya, 3 orang founder dari The Hallways, ya. Ini yang dulu nih ngangkat-ngangkat, ngecat ya semuanya, bersih-bersih kebakaran juga, ya. Tapi sekarang kita lihat hasilnya nih sudah luar biasa. Jadi Kota Bandung boleh dikatakan berterima kasih lah ya dengan adanya Hallways ini, dan kalian bertiga pastinya, ya kan? Ya. Jalan-jalan yuk. Boleh, mau? Ayo. Seperti ini ya suasana sebelum Hallways itu dulu seperti ini ya? Mirip seperti ini. Wah gila, keren banget nih. Nah, ini area hallway yang udah kita benahin lah, Pak. Iya, beda banget ya. Di sini mulai apa nih? Kuliner ada, barber, warnain rambut. Tadi ada tempat cetak manual, foto manual, ada foto box. Nah, ini Iman, salah satunya yang kadang dari kita juga, Pak, dari Sinyoto. Waduh, Kang Iman, gimana nih ceritanya nih bisa nyampe ke The Hallways? Iman, Kang. Ya, Kang. Ya, jadi Iya.
Awalnya saya kan kerja di dunia industri perhotelan sekitar 10 tahun udah jalan nih. Iya. 2010. Terus di hotel terakhir di bulan Mei kan mulai pandemi tuh Kang. Iya, betul Kang. Pandemi di situ si pihak hotel sendiri langsung ngambil keputusan untuk merumahkan karyawannya semua. Iya. Kebetulan di pas masa pandemi kemarin tuh pas dari 7 bulan saya dirumahkan, kebetulan ketemu sama temennya Robi, Koi, Hari Koi, tawarin lah tempat di sini. Awalnya sih emang nggak ada niat usaha. Dari situ saya ngobrol, lihat vacancy di sini, lihat peluangnya bagus gitu. Oke. Saya ngobrol sama teman untuk ngobrolin konsep dan modal, achieve lah. Jadilah Vinyoto. Siap, terima kasih Kang Iman. Sangat luar biasa sekali nih transformasinya ya, Kang. Ini saya rasa nih banyak banget yang ingin tahu lebih lanjut ya, Kang ya. Iya, pasti. Boleh nggak diceritakan, diberitahukan ke teman-teman ini yang sekarang sedang menonton ya. Iya. Kalau mau dapat informasinya, Nah, kemana informasi ya? lebih lengkapnya yang paling gampang kita bisa diakses di Instagram. Oke. @thehalloyspace_. Kita udah ada YouTube juga, berbagai kegiatan kita yang dari tahun-tahun lalu. Oke. Pernah ada musik, pernah ada pameran, pernah ada kunjungan, yang lain-lain juga banyak banget Pak. Gitu. Itu di @the Hallway Journey di YouTube-nya. Bisa langsung Oke, subscribe The juga. Hallway Journey ya. Iya, The Hallway Journey. Oke, terima kasih semua yang sudah dengerin obrolan kita di The Hallways ya. Jangan lupa ikuti channel Obsesi Talks dan subscribe, like, dan komen. Oke. Ya, Kang. Makasih banyak Pak. Makasih banyak semuanya.